Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali MC3 Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyapa pimpinan daerah Muhammadiyah Lumajang untuk berbagi cerita tentang penanggulangan bencana COVID-19 dan juga bencana alam di Kabupaten Lumajang. Dan nanti kita akan dengarkan bersama Ketua PDM, Ketua PDA, Ketua MC3, Ketua Layismu, dan juga Ketua MDMC berbincang mengenai praktik baik penanggulangan bencana COVID-19 dan rencana baik ke depan apa yang akan dilakukan. Mari kita simak dan dengarkan bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Budi di Muhammadiyah Lumajang. Ini kantor Gedung Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang. Baik. Monggo silakan masuk. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan. Baik, dan bersama dengan kita sekarang adalah Ketua MCCC Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Budi. Selamat datang di Lumajang. Ya, jadi nama lengkap Bapak siapa ini sebenarnya? Saya Aminuddin. Bapak Aminuddin. Program terkait dengan penanggulangan COVID-19 di Lumajang oleh Muhammadiyah seperti apa Pak? Pertama-tama sejak awal kita sudah melaksanakan program penanganan COVID secara gencar di Lumajang. Bentuknya apa Pak? Bentuknya kita penyemprotan, kemudian penyantunan dan membantu warga yang terdampak COVID itu. Kemudian pencegahan yang paling utama kita lakukan di Kabupaten Lumajang. Kita juga berkoordinasi dengan Satgas COVID Kabupaten, sehingga Alhamdulillah Lumajang ini sejak awal 2020 sampai akhir ini sudah menampakkan hasil yang cukup baik. Siapa aja Pak yang dilibatkan oleh MCC untuk melakukan usaha pencegahan penanggulangan COVID-19 di Lumajang ini Pak? Ya, terutama internal Muhammadiyah. Ya, internal Muhammadiyah, kemudian kita juga bekerja sama dengan eksternal. Di internal siapa aja, Pak? Di kepala desa. Baik. Kalau yang di internal Muhammadiyah, Pak, mungkin bisa disampaikan. Di internal Muhammadiyah antara Layismu, kemudian MDMC, juga pemuda Muhammadiyah secara keseluruhan dan juga warga Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah juga begitu. Jadi kita secara serentak mengadakan kegiatan itu. Kesan terbaik di dalam penanggulangan bencana di tahun 2020 apa, Pak? Kesan terbaik kita, satu, bahwa Muhammadiyah itu berada di masyarakat. Jadi masyarakat memahami betul bahwa Muhammadiyah itu tidak hanya sekedar berbicara, tetapi justru bergerak langsung ke masyarakat, dan dengan ikhtiar kita, alhamdulillah masyarakat memahami tentang Muhammadiyah itu. Kalau boleh dibilang total yang telah dana atau total, mungkin nanti Layismu lah ya, tapi total masyarakat yang terlayani oleh pencegahan penanggulangan COVID-19 di Lumajang kira berapa ratus ribu atau berapa? Itu relatif, Mas. Relatif. Jadi kita tidak punya data yang konkret gitu, tapi kita selalu berkoordinasi dengan Satgas COVID Kabupaten. Kebetulan kita yang bagian medis kita, ketua bidang medisnya itu juga adalah seorang dokter yang juga sekaligus anggota Satgas. Dan terakhir kemarin kita laporkan ke PP juga tentang kondisi COVID di Lumajang. Itu tinggal 1/5 dari... Kalau mungkin boleh diceritakan Pak terkait dengan pengalaman paling menarik dalam usaha penanggulangan COVID di tahun kemarin Pak, apa Pak? Ya, pengalaman kita yang menarik itu terutama ya kita menangani warga atau keluarga yang di dalamnya itu terdapat penderita COVID. Mereka sangat khawatir dan kita memberikan penyuluhan kepada mereka agar tidak usah sungkan-sungkan untuk ke rumah sakit. Dan semenjak adanya COVID ini, maka masyarakat itu cenderung untuk menyembunyikan diri. Nah, itu kita berikan penyuluhan kepada mereka. Ke depan apa Pak yang mau dilakukan Pak? Ke depan kita tetap intensif untuk melaksanakan program-program terutama yang diberikan oleh Satgas COVID tentang pemakaian masker, menjaga jarak, dan juga menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing. Dan alhamdulillah Lumajang ini sekarang sudah masuk zona, hampir mendekati zona hijau. Baik, tapi tetap usaha untuk menegakkan protokol kesehatan tetap ya Pak ya? Ya, tetap, karena kita tahu bahwa COVID itu bisa menular kedua kali dan ketiga kali kepada penderita yang sudah sehat. Sudah divaksin Bapak? Saya belum. Baik. Apa pendapatnya tentang vaksin? Muhammadiyah?
Kita sependapat bahwa vaksin itu penting. Ya. Jadi tidak mungkin kita ini akan mengandalkan kondisi tubuh kita masing-masing dengan kondisi yang ada saat ini. Tapi vaksin itu penting untuk pencegahan awal, pencegahan dari tubuh kita. Untuk Ramadan sendiri Pak, besok kan tetap bahwa ini protokol kesehatan harus ditegakkan. Nah, Ramadan kita tetap mengikuti instruksi dari pimpinan pusat. Jadi apapun putusan dari pimpinan pusat akan kita laksanakan di setiap ranting seluruh Muhammadiyah Kabupaten Lumajang. Baik, Ya, terima termasuk kasih menjaga Pak jarak dan Imam Udin ya sudah bersama dengan kita. Sama-sama Mas Budi, mudah-mudahan. Sapa pengalaman praktik baik penanggulangan COVID-19. Amin, di mudah-mudahan. Lumajang ini. Mudah-mudahan Sehat selalu, Pak. segera berakhir. Amin. Tetap 3M-nya Pak ya. Iya, amin. Pakai masker, Masker, jaga jarak dan cuci tangan terus. cuci tangan. Baik, terima kasih Terima Pak. kasih sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama dengan Muhammadiyah Lumajang dan sekarang bersama dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang, Bapak Suharyo. Ya. AP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Pak Aryo? Luar biasa baik. Iya, semangat ya. Ini Selalu. hari Ahad loh kita. Iya, iya. Pak Arso, tadi kita berbincang dengan juga Ketua Layismu, Ketua Aisyah dan yang lain. Berbicara mengenai peran Muhammadiyah daerah Lumajang terkait dengan usaha penanggulangan COVID-19. Secara kebijakan Pak, karena kan PDM pasti Majelis Lembaga, ada Ortom, ada amal usaha. Di Lumajang ada berapa amal usaha sih Pak? Yang amal usaha pendidikan misalnya lengkap dari TK sampai perguruan tinggi. PT-nya dia aja ya. Perguruan Iya. tinggi apa Pak namanya Pak? Ya STKIP dan STIT. STKIP. Iya. Dari kesehatan, poliklinik dan rumah sakit punya. Rumah sakit apa Pak namanya? Rumah sakit umum Muhammadiyah yang diresmikan Februari lalu oleh Bapak Haidar Nasir. Alhamdulillah. Dari sisi ekonomi kita punya SPBU. Oh, SPBU dan yang di mana itu Pak SPBU? yang ada di Desa Labruk, Kecamatan Kota ini. Tidak kita lalui ya. Iya, nanti ke arah Malang sana. Ya. Ya. Apalagi Pak? Ada lagi BMT. Ya ada beberapa 3 kecamatan yang ada BMT-nya dengan aset yang satu itu antara 4,5 M gitu. Ya. Dari sisi yang lain jalan semua, dakwah, ketarjihan, Mahasiswa lembaga semua jalan ya Pak? Ya? jalan semua. Termasuk Ortom ya? Ya, termasuk Ortom. Tentu variasinya macam-macam ya. Kemudian kita juga punya media dakwah dari sisi ini, ada podcast di sini atas, ya, podcast. Dan podcast ini benar-benar menjadi daya serap tersendiri karena kepala dinas, kepala bagian itu sering mensosialisasikan programnya di sini. Jadi kantor kita ini memang internal eksternal lah. Internalnya kita bisa berbuat sesuatu, eksternalnya kita bisa mensinkronkan. Ya. Bahkan lintas ormas. Kami sering kunjung dengan NU. FKUB juga itu sering datang ke sini sehingga eksistensi Muhammadiyah itu benar-benar sudah bisa diterima oleh semua pihak, bisa melayani mereka dan mereka bisa menghargai kita gitu. Itu antara lain. Baik, nah ini luar biasa ya karena kemudian sinergitas antar ormas juga dijalin dengan sangat bagus, dengan pemerintah juga sangat bagus. Lalu terkait dengan kebijakan penanggulangan COVID sendiri di Muhammadiyah Lumajang, apa Pak yang sudah diterbitkan untuk memastikan seluruh majelis lembaga Ortom baik itu di daerah cabang ranting beserta dengan amal usahanya agar tertib menjalankan kebijakan penanggulangan COVID? Ya kami pertama mensosialisasikan maklumat PP itu, yaitu kami turunkan ke bawah walaupun tingkat penerimaannya beragam di seluruh daerah ya, termasuk di Tapal Kuda ini beragam lah kalau kami ketemu, ada rapat-rapat pimpinan daerah. Setapal Kuda itu ada yang strength, ada yang longgar, ada yang biasa-biasa gitu. Ya kami berupaya untuk mewujudkan itu. Sehingga kalau ada teman yang sekiranya nggak sependapat dengan apa yang di pusat ya kita berikan pemahaman dulu, kemudian ya lama-lama mengikuti juga gitu. Sehingga petunjuk yang dilakukan oleh pimpinan daerah terus kalau ada sesuatu dari pusat, dari wilayah kita breakdown ke bawah. Dan hampir seluruh amal usaha menerapkan itu. Alhamdulillah. Ya. Dan sejauh ini tanggapannya setelah diberikan pemahaman positif ya Pak? Ya, positif banget ya. Walaupun pada praktek ada juga yang kena gitu. Ya. Bahkan kami di sini ada sahabat kita wakil ketua meninggal dunia ya gara-gara corona juga ya takdir lah ya. Ya. Tapi sekretaris tadi yang dari kesini itu juga pernah kena.
Tapi sekarang alhamdulillah Lumajang sudah relatif kondusif. Untuk gerakan vaksinasi sendiri di Lumajang Jalan ya. Jalan ya. Bapak sudah divaksin, Pak? Saya waktu diundang oleh pendopo itu, ternyata tidak berani memvaksin karena usia. Oh, ya usia. Tapi sekarang rupanya usia juga sudah mulai boleh. betul. Ya, sehingga kami orang pertama dari persyarikatan yang menyatakan Muhammadiyah siap divaksin. Pada praktek Muhammadiyah mendukung gerakan vaksinasi. Ya? Mendukung, sebagaimana pimpinan pusat juga mendukung. Ya. Baik, terkait dengan ke depan, Pak. Karena tentu kadang kan hijau naik jadi kuning, merah lagi dan sebagainya. Ya. Apakah PDM masih akan berkomitmen untuk terus melakukan usaha penanggulangan COVID-19? Sepanjang itu menjadi keputusan pusat, kami terus akan dukung itu semua. Ya. Dan kami melihat juga, karena kami kan sering diajak koordinasi oleh Bupati, Forkopimda, Ya. dan selalu ia sekata dengan mereka untuk mewujudkan bagaimana kondisi kesehatan ini, supaya masyarakat tidak terkena dampak dari virus itu, sehingga kita harus tegas juga menerapkan apa yang sudah menjadi keputusan yang ada di pusat. Pesan Bapak terkait dengan ibadah Ramadan yang sudah tinggal menghitung hari dan Ya. tentu menjaga kesehatan. Ya, kami memang ditanya oleh teman-teman, gimana nih sikap kita? Tahun kemarin kita tarawih di rumah. Gitu. Sekarang kondisi ini sudah mulai, ya kita lihat nanti perkembangannya. Kalau daerah-daerah yang aman sama sekali, karena ada beberapa desa di sini yang zero coronanya, silakan saja sholat tetapi prokes, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan secara ketat. Dan bagi mereka yang berada di kawasan yang rawan, ya ikuti apa yang disampaikan oleh pimpinan pusat untuk sholat tarawih di rumah. Ini yang kami lakukan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Demikian saya kira ini closing yang bagus ya untuk kita terus menjadi bagian dari penggerak pemutus penyebaran rantai corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Lumajang, Jawa Timur bersama dengan Ketua Pimpinan Daerah Aisyah, Ibu Lili. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin Ibu semangat dan sehat. Kelihatan nih dari auranya itu ya, wah semangat sekali. Bu Lili, ceritakan dong kepada kita tentang penanggulangan COVID, peran Aisyah di Lumajang. Oke, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Lumajang, mulai bulan Maret sejak pandemi COVID ini sudah ada di Lumajang, hadir di Lumajang. Kami segera menginfokan kepada seluruh jamaah, seluruh anggota Aisyah, baik di cabang, ranting, dan berimbas ke lingkungan, termasuk ke organisasi wanita, yang kebetulan saya sendiri juga berada di gabungan organisasi wanita, ada 28 organisasi wanita, itu kami himbau. Kami himbau mereka untuk taat protokol kesehatan. Sehingga ketika keluar selalu pakai masker, menggunakan alat-alat kesehatan yang memang seharusnya digunakan. Kemudian menjaga jarak, selalu membersihkan, cuci tangan, pakai hand sanitizer atau mencuci dengan sabun. Itu selalu kami himbau setiap saat, sehingga jamaah kami senantiasa menjaga kesehatannya. Dengan demikian ikut mengkampanyekan program pemerintah dalam upaya menanggulangi COVID-19 ini supaya tidak banyak menyebar. Hubungan Aisyah dengan pemerintah, apakah ada kemitraan dalam mengedukasi masyarakat juga, Bu? Betul, Pak. Kami komunikasi. Kebetulan kami ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan, kerjasama juga dengan beberapa puskesmas, karena kami sudah bermitra lama bagus terkait dengan hubungan kerja kami pada waktu kami masih melakukan kegiatan SSR TB HIV Care Aisyah itu. Dan ini berlanjut ya? Berlanjut hingga... Jadi pandemi ini kemudian kader-kader TB Care juga mengedukasi masyarakat agar tetap tertib protokol kesehatan ini. Betul. Jadi sudah ada di 21 kecamatan itu kader-kader TB yang masuk ke dalam kader-kader di pemerintah desa untuk menangani itu, bentuk sinerginya. Baik. Termasuk juga dengan PKK, Pak. Oh, baik. Jadi kita sudah masuk di situ. Lalu program yang lain selain mengkampanyekan protokol kesehatan apa, Bu? Bakti sosial. Bakti sosial kita kerjasama dengan Lazismu, dengan PDM, biasanya dengan MCC dan MDMC itu. Bentuknya kita turun. Apa yang diberikan?
membagikan masker, membagikan beras atau makanan-makanan yang dibutuhkan pada waktu itu. Terutama pada warga yang membutuhkan ya. Kepada warga yang terdampak COVID. Ya, yang terdampak COVID. Kemarin sampai ke wilayah mana itu yang di Kaliuling itu. Kita pusatnya ada di situ memang waktu itu. Itu karena memang di sana banyak yang terinfeksi COVID ya. Ada dampak dari bencana juga COVID. Oh, gitu. Jadi ada beberapa bencana alam dan juga COVID ya. Sehingga di sini nih ada double masalah. Ini baru saja kan ada juga gempa bumi ya, yang kalau di kota nggak begitu terasa, tapi guncangannya lumayan agak kuat gitu, sehingga kita juga semua terkejut. Kemarin pukul 12 siang dan malamnya ada lagi, tadi pagi juga ada lagi sedikit. Ya. Yang ternyata hujan tadi pagi itu di daerah Tempur Sari itu deres, Pak. Oh, baik. Jadi itu meskipun mungkin ada di balik Malang, ya, tetapi dampaknya ke Lumajang lumayan. Ada 4 kecamatan jadi, yang kena itu. Pada waktu itu memberikan bantuan seperti sembako, masker, dan yang lain ke daerah itu. Nah, kalau ke depan Bu, ini kan pandemi juga masih tinggi gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa daerah yang sudah mendekati hijau, tapi biasanya trennya kembali akan menjadi kuning karena mobilitas masyarakat yang luar biasa yang tidak patuh protokol kesehatan. Jadi apa yang akan dilakukan peran Aisyah ke depan Bu? Aisyah taat pada pimpinan pusat dan pimpinan wilayah untuk senantiasa menghimbau anggota untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Meskipun nanti pada waktu bulan Ramadan tetap harus tarawih di masjid atau di musola, mereka tetap harus menjaga jarak. Harus mematuhi itu gitu. Jadi di musola-musola diharapkan warga Aisyah bersinergi dengan Muhammadiyah untuk melakukan kegiatan keagamaan, terutama di dalam bulan Ramadan itu tetap dengan protokol, karena kesehatan kita juga sangat penting kita upayakan untuk selalu dijaga. Baik, gitu. Terima kasih Bu Lili atas kesediaannya untuk berbagi cerita penanggulangan COVID baik di masa kemarin maupun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jato ini Ketua Layusmu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang. Dan kali ini kita ingin menyapa Pak Jato untuk berbicara mengenai strategi Layusmu di dalam menghimpun dana, utamanya adalah untuk penanggulangan bencana COVID-19 di Lumajang. Pak Jato, bisa diceritakan kepada kita semua tentang penghimpunan dana dan pentasurupan dana di tahun 2020 selama ini, Pak? Ya, terima kasih. Peran dari Layusmu untuk penanggulangan COVID-19 pada tahun 2020, tentu kami sebagai Urtum berkoordinasi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah, Aisyah, dan juga IMM, Pemuda Muhammadiyah, MDMC, MCC, semua terlibat. Sehingga dana itu tentu terus hasil dari menghimpun dana itu kita donasikan atau kita sampaikan kepada orang yang berdampak atau yang terkena musibah COVID-19 itu. Total berapa Pak kalau tahun 2020 itu Pak? Total dananya berapa yang terhimpun? Kalau untuk tahun 2020 itu di Kabupaten Lumajang ini yang ditangani oleh MDMC sekitar ya kurang lebih dari 50-an. 50-an juta ya? Iya. Jadi 50 juta itu terhimpun di tahun 2020, kemudian digunakan untuk melakukan pemberdayaan kepada orang-orang yang terdampak bencana COVID itu ya Pak ya? Iya. Apa aja Pak yang mungkin Pak bisa cerita, jadi bentuknya diberikan dalam bentuk apakah logistik atau apa Pak? Terutama kaitannya dengan masalah juga penyemprotan itu desinfektan itu, terus juga pengadaan masker, dan juga pemberian pemasangan wastafel ya di beberapa tempat, utamanya di tempat-tempat ibadah di masjid-masjid Muhammadiyah dan lembaga-lembaga pendidikan di Muhammadiyah. Jadi melakukan pemasangan wastafel di Amal Usaha Muhammadiyah, masjid dan juga satuan pendidikan Muhammadiyah ya Pak ya? Iya, betul. Utamanya masjid tadi ya? Masjid. Ada berapa pemasangan wastafel kalau bisa disampaikan Pak? Ya, karena kami di Lumajang ini kan punya 19 amal usaha ya. Di pendidikan insya Allah semua itu sudah bisa tercover. Artinya 19 amal usaha itu semuanya dipasang wastafel tadi termasuk amal usaha yang lain seperti pertokoan, ya ada sini ada Sirka Amanah, ada juga SPBU, ada juga rumah sakit, semua insya Allah sudah tercover.
koordinasi dan kolaborasi yang sangat luar biasa sehingga di Muhammadiyah menjadi percontohan pada waktu itu. Tujuan dari pemasangan wastafel itu apa, Pak? Kalau keterkaitan dengan pemasangan wastafel ini kami dari seperti yang di amal usaha ya, di amal usaha Muhammadiyah itu kami langsung menunjuk agar supaya wastafel dalam waktu secepatnya bisa terpasang. Tujuannya agar supaya untuk setiap saat untuk bisa cuci tangan agar supaya terjauh dari virus. Ya. Jadi ada pengadaan masker tadi ya, pemberian masker, kemudian pemberian wastafel. Betul. Dengan tujuan kalau masker penyemprotan tadi ya. Yang wastafel tadi agar membudayakan cuci tangan begitu ya Pak ya. Betul. Cerita yang sangat menarik. Lalu tahun 2021 ke depan Pak, ini masih panjang pandemi. Apa yang akan dilakukan Pak? Untuk yang 2020-2021 ini tentu karena ini Lumajang ini kan sudah insya Allah sudah hampir hijau itu ya. Artinya kalau COVID sudah kaitannya dengan program ini ya masih menindaklanjuti itu, tapi termasuk kami harus mendata keterkaitannya masalah di amal usaha itu termasuk di sekolah-sekolah itu sejarah keterkaitannya kondisi kesehatan anak, penyakit anak ya. Sehingga anak ini punya sakit ini. Terus yang kedua, karena sekarang ini kondisinya adalah musimnya vaksin. Ya. Banyak orang yang kadang-kala masih kurang begitu paham, maka kami terus mengadakan sosialisasi keterkaitannya dengan masalah vaksin dan manfaat dari vaksin itu sendiri. Dan juga keterkaitannya kaitannya dengan menjaga jarak, ya cuci tangan, pakai masker, kerumunan itu tetap kita disiplin di Muhammadiyah. Baik. Artinya Laismu tetap akan berkomitmen untuk melakukan penghimpunan, kemudian pentasarupannya untuk tadi ya usaha edukasi pencegahan COVID-19 betul, ya. Betul. Dan kalaupun masih ada warga yang nanti terinfeksi, maka Laismu siap hadir membantu ya Pak? Oh ya siap. Yeah. Dalam bentuk apa Pak? Logistika atau pemberian sembako atau apa Pak? Atau ini alhamdulillah ini kaitannya dengan sembako itu begitu kita share itu bahkan dari luar daerah pun datang. Karena termasuk di Kabupaten Lumajang ini Poskor ya, pusat koordinasi bantuan. Bahkan kalau tidak kita tanggulangi mungkin datangnya terus menerus. Baik itu kaitannya dengan COVID maupun yang keterkaitannya dengan masalah bencana alam ya. Iya, luar biasa di sini. Baik. Dan bantuan tadi sudah didistribusikan kepada warga yang membutuhkan ya? Oh sudah. Ada datanya Pak, berapa puluh atau berapa sekian kakak? Karena data ini kan, kalau data yang katakan kan selalu bertambah ya. Awal itu kita mendistribusikan sekitar 35. Terus setelah itu, periode kedua itu ada penambahan sekitar 25. Sehingga insya Allah semuanya ya hampir mendekati 100 lah. Bahkan lebih insya Allah sampai hari ini lebih. Ini pemberian sembako kepada warga yang terdampak bencana baik itu COVID maupun yang lain ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Jato. Saya kira ini perbincangan yang menarik, praktik baik dari Laismu PDM Lumajang. Dan terima kasih Pak Jato. Kita ketemu lagi di lain waktu. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya ya Bu, geser dulu. Assalamualaikum.